Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang dan Kakak. Nah, hari ini ada pembelajaran tematik dengan Miss Nisa. Nah, pembelajaran tematik hari ini masuk pada tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 6. Nah, ayo kita sama-sama membaca teks tentang Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, dari teks ini kita bisa memahami bahwa sekolah Adiwiyata itu merupakan salah satu contoh sekolah yang bersih. Nah, dalam sekolah Adiwiyata itu sekolahnya juga selain harus bersih juga harus rapi ya Bang dan Kakak. Selain rapi, juga dia harus terlihat indah. Nah, biasanya dalam sekolah Adiwiyata itu ada terdapat taman yang indah, ada pohon yang rindang untuk bisa berteduh dan belajar. Kemudian di setiap tempat disediakan tempat sampah. Nah, itu bertujuan supaya kita itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi apabila kita ingin menciptakan sekolah Adiwiyata, semua warga sekolah seperti kepala sekolah, abang dan kakak, semua guru-guru harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, semua warga sekolah itu harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Artinya kita harus sama-sama menjaga kebersihan sekolah supaya sekolah kita itu bersih dan sehat. Nah, kalau kita ingin membangun hidup dalam kebersamaan, maka akan tercipta rasa persatuan dan sangat banyak manfaatnya. Sebaliknya, kalau kita tidak hidup dalam kebersamaan, juga ada akibat buruknya. Nah, berikut ini manfaat kalau ada persatuan di sekolah. Nah, yang pertama itu semua pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Nah, ini salah satu manfaat kalau ada persatuan di sekolah. Nah, ingat ya, persatuan di sekolah itu ada ketika ada kebersamaan di sekolah. Nah, kemudian apalagi manfaatnya? Yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama, makanya pekerjaan itu cepat selesai. Kemudian manfaat ketiga, tercipta suasana kerukunan. Nah, kalau kita bekerja bersama-sama, kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai dan pekerjaannya menjadi terasa ringan dikerjakan, maka terciptalah suasana kerukunan. Artinya semua terasa damai, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang membeda-bedakan. Nah, seperti itu. Kemudian manfaatnya, persahabatan semakin erat pastinya. Dan yang terakhir, kita memiliki banyak teman karena kita melakukan semuanya secara bersama-sama. Itulah manfaatnya kalau ada persatuan di sekolah. Nah, kalau akibatnya kalau nggak ada persatuan sekolah gimana ya? Nah, kalau nggak ada persatuan di sekolah, akibatnya yang pertama, pekerjaan akan lama selesai. Nah, kenapa kok lama selesai? Ya karena
pekerjaannya itu hanya sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Nah, kemudian sering terjadi pertengkaran karena kan misalkan saya maunya menyapu lah dulu, saya maunya melap meja lah dulu, tidak dikerjakan bersama-sama, yang akhirnya nanti akan menimbulkan pertengkaran. Kemudian tidak ada suasana kerukunan, artinya hanya mengerjakan pekerjaan masing-masing tanpa adanya kebersamaan mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian persahabatan menjadi renggang dan dijauhi teman. Nah, inilah kalau tidak ada persatuan di sekolah akibatnya ya. Nah, berikut kita akan lanjutkan dengan belajar pola bangun datar. Nah, di sini sudah ada gambar 3 bangun datar, yaitu dengan pola pertama ada persegi panjang, dan segi 5. Nah, kita perhatikan gambar berikutnya, yaitu persegi panjang, dan segi 5. Itulah polanya. Jadi artinya pola itu berarti pengulangan kembali bangun datar yang sebelumnya dengan pola persegi panjang, dan segi 5. Nah, ini pun diikuti berikutnya dengan pola yang sama, persegi panjang, dan segi 5. Persegi panjang, dan segi 5. Oke. Nah, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, kita perhatikan polanya. Di sini, nah ini dia. Di sini sudah ada pola segi 5, segi 6, dan persegi. Berarti pola berikutnya harus mengikuti pola segi 5, segi 6, dan persegi. Nah, kira-kira di titik-titik ini apa ya polanya? Iya, betul. Polanya adalah pola segi 5. Berikutnya apa nih? Iya, benar. Polanya pola segi 6. Oke, berikutnya nah, ini pola berikutnya. Ayo sama-sama kita jawab. Nah, di sini sudah ada pola. Nah, ini dia polanya sudah kita temukan. Yang pertama adalah pola trapesium. Kemudian segi 6, persegi, dan segi 5. Nah, kita ikuti. Kalau tadi trapesium, nah di sini sudah ada trapesium. Kemudian segi 6, berarti berikutnya pola berikutnya apa nih? Iya, betul, yaitu persegi. Nah, kita mengikuti ini ya. Kemudian pola berikutnya adalah apa tuh? Iya, betul, yaitu segi 5. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa kita mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kakak dan abang dapat memahami pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.